Ya halo semuanya, selamat datang di channel cerita si kucing. Kali ini gue ada cerita tentang dia tidak pernah kembali. Ya oke langsung aja. Gadis itu memandang jauh ke depan. Tatapannya kosong menatap ke arah jembatan di hadapannya. Sambil menyunggingkan senyum masam di wajah manisnya. Dia meneteskan air mata dan mulai menangis. Meratapi sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Seakan sudah menjadi sebuah kewajiban, gadis itu selalu menghabiskan waktu berjam-jam menatap jembatan ini setiap harinya. Menangis hanya untuk membawanya kembali pada masa itu, masa di mana ia kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Jawa Barat, 1990, pukul 1 dini hari. "Jangan ngebut-ngebut dong sayang, helm aku mau lepas nih," ujar gadis itu berteriak. "Kalau aku nggak ngebut, nanti kita kehujanan. Kamu nggak lihat, di sini nggak ada tempat berteduh." Pria yang membonceng gadis itu balas berteriak. Suara motornya yang bising mengharuskan mereka untuk saling berteriak. "Iya, tapi kan aku takut." Seakan tidak mendengar keluhan pacarnya, pria itu memacu motornya lebih cepat, mengabaikan gadis itu yang menangis ketakutan di belakangnya. Jalan yang dilalui mereka langgang dan sepi. Dan pada jam seperti ini, sepertinya orang-orang tidak akan memilih jalan pintas ini kalau tidak terpaksa. Belum lagi suasana di sekitar mereka yang seakan-akan tidak berubah sejak 1 jam yang lalu. Pepohonan rimbun yang berderet menutupi sisi jalan tanpa penerangan, lengkap dengan auranya yang mencekam. Tidak heran pria itu memacu motornya dengan kecepatan 80 km per jam. Sesekali mereka melewati beberapa rumah yang diselingi kembali oleh pepohonan sejauh beberapa ratus meter. Hujan dan suhu dingin yang menusuk tulang sudah tidak lagi mereka hiraukan. Mereka berdua hanya berharap untuk dapat segera keluar dari bukit yang lebih cocok disebut labirin ini. "Sayang, kenapa sih kamu lewat sini?" Gadis itu memecah keheningan yang selalu sunyi. "Aku takut di sini sepi banget. Ini jalan pintas, biar kita cepat sampai rumah." "Takut apa? Kan ada aku," jawab pria itu tidak jelas. "Kalau ada apa-apa gimana?" "Nggak ada apa-apa sayang, palingan gerombolan perampok." Pria itu terkekeh mendengar jawabannya sendiri. "Tuh kan kamu malah bikin aku takut." Gadis itu menenggelamkan wajahnya pada punggung pria itu, mencoba melupakan jawaban pacarnya yang membuatnya semakin tidak nyaman. 1 jam yang lain berlalu, dan motor mereka masih melaju di dalam hutan labirin ini. Pria itu mulai kelelahan dan hampir tertidur. Ketika motor mereka melalui jalan yang lurus, tampak sebuah jembatan agak jauh di depan diterangi dengan beberapa lampu penerangan. Tapi, bukan itu yang menghilangkan rasa kantuknya. Terlihat dengan jelas, puluhan motor terparkir dengan rapi di kedua sisi jalan. Bendera dan spanduk provokatif sengaja dipasang di beberapa bagian depan motor mereka. Dan pria itu baru menyadari dia berada di tempat yang salah ketika dia mengenali bendera besar yang berkibar tidak jauh di tepi jembatan. Bendera gangster Bandung. Sialnya, motor pria itu tidak dapat melaju dengan kencang. Banyaknya motor dan orang-orang yang memenuhi jalan memaksa dia memelankan laju motornya. Tentu saja, hal ini menarik perhatian semua orang. Suara knalpot yang bising merupakan peraturan nomor 1 yang harus dihindari ketika berhadapan dengan anggota geng motor. Jembatan ini cukup panjang, dan motor pria itu bahkan belum sampai setengah jalan melaluinya ketika sekumpulan lelaki menghadang motornya dengan membawa rantai dan balok kayu. Sekarang, pria itu hanya bisa berdoa sebanyak mungkin atas keselamatannya dan pacarnya yang tertidur. "Lu anak mana?" Seorang pria berotot yang tampaknya pimpinan dari gerombolan tersebut bertanya dengan congkak. "Bukan anak mana-mana bang, cuma kebetulan lewat aja." "Bohong lo!" Pria berotot itu mengayunkan balok kayu yang digenggamnya ke arah kepala pengemudi motor tersebut dengan sangat keras, menghempaskan pria itu dan juga pacarnya ke aspal yang kasar. Seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang heroik, tempat itu dipenuhi dengan teriakan kasar dan sorakan penyemangat. Menahan terpaan pusing yang meledak, pria itu segera bangkit, memaksakan diri untuk membantu pacarnya yang terjatuh karena kejadian barusan. "Kamu nggak apa-apa sayang? Ada apa nih Dimas, kenapa banyak orang?"
Gadis itu terbangun dan keheranan melihat suasana di sekitarnya. "Sayang, jangan panik, jangan macem-macem, jangan ngomong apa-apa, love you sayang." Dimas sangat gugup, bahkan ketika ia mengecup dahi pacarnya. Tubuhnya masih gemetar ketakutan. Tapi dia sedikit lega, karena serangan pria tadi sepertinya tidak melukai Nadia pacarnya. Pria berotot itu menarik jaket Dimas dengan kasar, dan berdiri di antara Dimas dan Nadia. "Jadi lo berdua pacaran nih?" Pria itu bertanya di depan wajah Nadia. Aroma alkohol murahan menyeruak dari mulutnya. Nadia memalingkan wajahnya dengan enggan. "Bang, kita cuma mau lewat, tolong jangan ganggu kita," ujar Dimas memelas. "Diem loh." Kali ini pria itu menghujamkan sepatu bootsnya ke bagian depan helm Dimas. Ujung sepatunya yang bergerigi telak mengenai kedua bola mata Dimas, membuatnya tidak sadarkan diri. Suara tawa dan ejekan seakan tanpa ampun melibas teriakan dengan tangisan Nadia. Suara tawa dan ejekan seakan tanpa ampun melibas teriakan dan tangisan Nadia. Dia tahu, memohon hanya membuat segalanya semakin buruk. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menundukkan pandangannya sambil menahan emosinya yang meletup-letup. Pria kejam itu memerintahkan anak buahnya mengikat tangan dan kaki Dimas pada tiang jembatan. "Gua ada ide. Buat lo semua yang baru gabung sama geng ini, syarat penerimaan kali ini cukup satu aja." Pria itu berteriak lantang. "Lo yang bisa patahin satu tulang dari cowok ini, baru resmi diterima gabung sama geng ini." Disambut oleh tepuk tangan dan teriakan dukungan, beberapa pria yang hanya mengenakan celana dalam berbaris menghadap ke arah Dimas. Satu persatu mereka menghajar Dimas bergantian tanpa ampun, membenturkan kepalanya ke tiang berulang kali hingga mengucurkan cairan berwarna merah pekat dari belakang kepalanya. Dan masing-masing dari mereka menekan jari tangan Dimas ke arah yang berlawanan, mematahkan setiap jarinya dengan rasa sakit yang tak terelakkan. Sedangkan Nadia sama sekali tidak berdaya. Tubuhnya tergeletak di jalanan tidak jauh dari situ. Tangannya diikat dan pakaiannya entah kemana. Beberapa lelaki yang mungkin petinggi dalam geng itu secara bergantian menghujam Nadia dengan cara yang berbeda. Gadis manis yang malang itu mungkin dapat menahan rasa malu dan perih yang dialaminya. Namun melihat orang yang dicintainya disiksa dengan cara seperti itu, benar-benar merembukan hatinya. Puncaknya, Nadia melawan. Ia mengayunkan kakinya sekuat tenaga dan telak mengenai selangkangan pria bertubuh gempal yang berdiri telanjang di hadapannya. Diserang secara tiba-tiba seperti itu membuat pria itu pun tersungkur dan menangis kesakitan. Nadia tersenyum puas. Setidaknya dia berhasil melampiaskan dendamnya yang bergejolak. Tapi senyumnya segera menghilang ketika aura mencekam terpancar dari wajah bengis para pria pemuda yang menghampirinya. Seakan tanpa beban, mereka menyiksa gadis itu sambil tertawa. Nadia harus merelakan tubuhnya dihujani pukulan dan injakan dari para pemuda yang kesetanan itu. Kini, tubuh Nadia terlalu lemah untuk mempertahankan kesadarannya. Bahkan untuk bersuara pun Nadia tidak sanggup. Dia setengah tersadar ketika dihadiahi ludahan para pemuda yang pergi meninggalkan mereka berdua di atas jembatan itu. Pagi hampir datang ketika Dimas tersadar. Pikirannya masih mengambang, belum ingat sepenuhnya dengan insiden yang terjadi. Rasa pusing yang meledak hebat tidak bisa membuatnya berpikir jernih. Dan Dimas terpaku ketika melihat sosok gadis yang tergeletak tak berdaya di dekatnya. Dimas terseok-seok menyeret tubuhnya yang babak belur ke arah gadis itu. Dimas berlutut di sampingnya, menatap sosok yang wajahnya tidak mungkin untuk dikenali lagi. Pria itu menatapnya lekat. Tidak tersirat sedikit pun kesedihan pada wajah Dimas. Dia hanya mengusap wajah dan tubuh gadis itu yang dipenuhi dengan lendir. Dengan kecupan terakhir di dahinya, Dimas menutup sosok gadis ini di hadapannya dengan pakaiannya. Di bawah hujan yang malu-malu, Dimas menangis kebingungan dan pergi berlalu meninggalkan Nadia di atas jembatan ini sendirian. Tidak pernah ada pertolongan yang datang, dan hanya hujan yang selalu setia menemani Nadia hingga akhirnya dia dikuburkan tanpa nama oleh warga sekitar di bawah jembatan ini. Jawa Barat, 2019, pukul 1 dini hari. Dan malam ini, di ujung jembatan ini, gadis itu duduk di sebuah cabang pohon beringin. Sambil mengayun-ngayunkan kakinya yang tidak ada, ia masih setia menunggu kekasihnya datang. Mungkin hanya itu yang dapat menghentikan tangisan pilunya yang menyayat hati. Tapi Dimas tidak pernah datang, bahkan sampai saat ini.
Ya oke, thank you yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa subscribe lah ya. Oke, thank you. Dadah.